Selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk kehidupan kamu Gemini tentang 5 hal yang akan terjadi di hidup Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Mei 2021. Gitu. Baik Gemini, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini hanyalah sebagai referensi pada bulan Mei 2021. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat untuk kamu Gemini. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat untuk orang lain. So, untuk kamu Gemini atau seseorang yang sedang ngepoin Gemini di video ini, dimohon untuk bijak dalam menyikapi video ini. Begitu ya. Dan bagi Gemini yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah, kisah cinta, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan di cover video. Begitu ya Gemini ya. Baik Gemini, saya tarik energi kamu. Ya, 5 hal yang akan terjadi pada hidup Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan Mei 2021. Ada apa Gemini ya? Ada apa? Ada apa Gemini? Ada apa? Oh, ya. Oh, ada apa Gemini ya? Ini bottom of the deck-nya kamu. Saya taruh sini aja ya, bottom of the deck ya. Ya, saya melihat di bulan Mei ya, di bulan Mei 2021 yang paling menonjol ya Gemini ya. Ini yang harus kamu ketahui, ada bad news. Ini bad news dulu apa good news? Bad news dulu ya. Kamu akan mengalami kerugian Gemini. Hati-hati ya. Bahkan di sini kalau misalkan kamu tidak mengalami kerugian yang hal besar, kamu akan mengalami kerugian hal kecil. Contoh, kamu akan kehilangan uang kamu. Atau kamu akan tahu suami kamu, istri kamu, pacar kamu atau tunangan kamu di sini itu berselingkuh gitu. Ini bad news sekali. Dan saya melihat sebagian besar Gemini di dunia ini yang kalau punya usaha atau bisnis ini kayak hampir menuju kebangkrutan atau bahkan sudah bangkrut di bulan Mei gitu. Dan saya melihat di sini sebagian besar juga Gemini sedang mengalami masalah finansial yang cukup pelik ya, yang cukup complicated di sini. Ini kayak harus butuh jalan keluar yang benar-benar ya. Dan kalaupun kamu finansial kamu baik-baik saja ya Gemini ya, saya melihat masalah pertemanan atau bahkan asmara kamu ini kayak kocar kacir ya. Kalau kocar kacir bahasa Indonesianya apa? Berantakan gitu ya. Ini cukup waspada aja, itu yang pertama. Dan yang kedua di sini ya Gemini ya, ini kabar baiknya saya melihat ya dari energi kamu secara keseluruhan. Kamu ketika mengalami kerugian atau bahkan kekurangan atau bahkan kebangkrutan atau bahkan mengalami kekecewaan, kamu akan mudah untuk bisa bangkit gitu loh. Jadi kamu nggak akan dalam posisi stuck, kamu akan mulai bangkit. Dan kamu nggak mau lagi ule-ule atau nyentuh-nyentuh masa lalu kamu yang buruk, atau kamu nggak mau lagi menoleh ke belakang, kamu terus maju gitu loh Gemini. Itu baiknya kamu ya, baiknya kamu. Dan saya melihat di sini yang ketiga ya, kamu akan mulai dapat semangat dalam diri kamu sendiri, semangat terdalamnya kamu, spiritnya kamu di sini untuk menemukan hal-hal baru. Contoh menemukan hal-hal baru di sini, kamu orangnya nggak akan nyerah gitu loh. Jadi walaupun di bulan Mei kamu akan mengalami kesusahan ya Gemini ya, ini yang paling menonjol ini semangatnya kamu gitu. Jadi semangat kamu ini sangat saya apresiasi Gemini. Karena apa? Saya melihat akan ada keberhasilan juga di bulan Mei. Bisa itu di pertengahan Mei ataupun di akhir Mei. Jadi keberhasilan ini contohnya apa aja? Contoh, misalkan di sini kamu mulai usaha baru ya Gemini ya. Ini udah dapat perkembangannya atau udah dapat
hasil yang cukup lumayan di bulan Mei. Dan contoh misalkan di sini kamu menjalin hubungan baru ketika kamu dikecewakan atau pasangan kamu konangan selingkuh, kemudian kamu manifest hubungan yang baru ya Gemini ya. Ini kamu akan merasa pasangan kamu ini benar-benar berubah, dan itu bukan cuma perasaan kamu, tapi nyatanya, faktanya pasangan kamu akan benar-benar berubah gitu loh. Jadi di sini akan ada rezeki, selain dari rezeki finansial, kamu juga akan mendapatkan rezeki berupa kasih sayang dari orang yang kamu sayangi setelah kamu mengalami kegagalan atau setelah kamu mengalami kerugian atau kekecewaan, begitu Gemini ya. Itu yang keempat ya, yaitu rezeki. Dan untuk yang kelima di sini saya melihat ya, ini yang akan terjadi pada hidup kamu, 5 hal yang akan terjadi pada hidup kamu. Yang terakhir ini, kamu akan banyak ke spiritual gitu loh Gemini. Tapi spiritualnya kamu di sini nanti akan terdorong dari merenungnya kamu. Jadi kamu akan lebih ke excited untuk mencari, untuk semangat baru, untuk ke tujuan kamu, ke karir kamu, masa depannya kamu, dan kemudian diimbangi dari spiritualnya kamu. Nah, spiritualnya kamu di sini akan lebih terolah ya, karena kamu udah banyak merenung tentang nasib kamu di bulan Mei. Jadi di sini kamu akan punya waktu istirahat ya, bisa itu 1 sampai 3 hari, di mana di 1 sampai 3 hari nanti kamu nggak mau diganggu oleh siapapun. Kamu banyak akan mengevaluasi diri kamu, introspeksi diri kamu, kemudian kamu akan lebih banyak kepada doa kamu gitu loh. Jadi kamu akan lebih mendekatkan diri kamu pada Tuhan kamu gitu Gemini ya. Di sini saya melihat di hidup kamu ya Gemini ya, di bulan Mei sebenarnya ini cukup berat untuk kamu yang mengalami kegagalan. Tapi ya cukup juga sangat wah sekali ketika setelah dalam kegagalan ini kamu akan mendapatkan rezeki yang berlimpah juga di bulan Mei gitu loh. Dan walaupun di rezeki yang berlimpah itu nanti akan terdapat atau tercampur energi kekecewaan, kamu nantinya bisa mengobati itu semua dengan spiritual, dan kemudian nanti kamu akan dalam proses untuk menyemangati dirimu sendiri ya Gemini ya, untuk tetap maju melangkah ke depan, tidak menoleh ke belakang, dan tetap semangat gitu loh. Itu yang luar biasa gitu. Jadi di bulan Mei kamu akan mengalami siklus fase atau momen yang berganti-ganti tentang suasana hati, mood kamu ya, pola pikirnya kamu, tapi ujungnya nanti kamu akan berhasil. Kalau misalkan ini kebalik Mbak, misalkan Mbak, contoh Mbak, di awal Mei saya dapat rezeki banyak atau THR banyak atau bahkan bonus banyak di sini. Terus kemudian di akhir Mei saya mendapatkan kegagalan atau kebangkrutan. Apakah dalam akhir Mei juga akan sekaligus mendapatkan semangat dalam diri saya sendiri, spiritual, dan akan mendapatkan rezeki yang menyusul? Gitu Mbak, apakah akan mendapatkannya kalau misalkan kebalik energinya? Saya katakan iya Gemini. Kenapa? Saya melihat ini cuman urutannya akan berbolak-balik bagi masing-masing Gemini. Kenapa saya katakan demikian ya? Karena saya melihat ya, ini Gemini ini akan pergantian siklus tentang momen atau mood kamu ini mudah sekali berubah, healingnya ini akan cepat gitu loh Gemini gitu. Paham ya Gemini ya? Gitu. Jadi kalau misalkan di bulan Mei awal ada Gemini yang mengalami kebangkrutan dulu atau rezeki dulu, kamu jangan terlalu senang, kamu jangan terlalu terpuruk ya Gemini ya. Karena pasti akan ada bahagia setelah itu, akan ada kesedihan yang menyertai itu ya Gemini ya. Jadi kamu harus bisa mewanti-wanti, mewaspadai. Dan bagi yang dapat rezeki di awal bulan, kamu banyak nabunglah ya, banyak nabunglah. Kita kan tidak meminta untuk bangkrut atau rugi atau kecewa, tapi setidaknya kita bisa prepare untuk diri kita sendiri di masa yang akan datang gitu Gemini ya. Baik Gemini, itu dari saya. Tidak resonate untuk seluruh Gemini di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye Gemini.